وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب حفظه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 72. Baris kelima dihitung mulai bawah. Kita ulangi sedikit. Dalam satu riwayat itu nah bacanya. Halaman 72 baris kelima dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Dalam satu riwayat yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatu nisa'il alamin Maryamu thumma Fatimatu thumma Khadijatu thumma Asiyatu. Artinya, pemimpin perempuan sekalian alam adalah Maryam. Pemimpin perempuan seluruh alam semesta nih, Maryam. Lalu Fatimah, lalu Khadijah, lalu Asiyah. Lalu berkata Fatimah radhiyallahu anha, demi Allah, jadi Siti Fatimah nih, wahai Rasulullah, tiadalah manfaat hidupku sehingga engkau bertanya akan Jibril tentang ibuku. Artinya ulun ini kada tenang amun pian wahai abah belum manakonakan lagi tentang mama ulun Siti Khadijah kepada Jibril. Kayak apa mama ulun kedudukannya, bagaimana posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril tentang kedudukan Siti Khadijah.
Dan menjawab Jibril, ujar Jibril napa kedudukan Khadijah antara Maryam dan Sarah di dalam surga. Siti Maryam itu kan ibu Nabi Isa. Siti Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim ada namanya Siti Hajar, ada namanya Siti Sarah. Siti Hajar itu kalau rasanya ibunya Nabi Ismail lah. Siti Sarah ini ibunya Nabi Ishak. Yalah. Nah, Nabi Ismail kan menurunkan bangsa Arab termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Ishak menurunkan bubuhan Bani Israel. Pokoknya Siti Khadijah ini adalah perempuan yang mulia gitu nah. Ahli surga diakui oleh Jibril, diakui oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhunna ajma'in. Radhiyallahu anhunna ajma'in. Artinya semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Sambil minumlah kopinya, karena dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika Allah Ta'ala mencampakkan, maksud mencampakkan itu meletakkan, bukan mencampak atau membuangi, kada mencampakkan itu maksudnya sini meletakkan, memberi kitakan ke dalam hati Nabi kita nih keinginan untuk beruzlah. Nabi kita ini kan ketujuh sidin beruzlah, dalam kurung mengasingkan diri dari penduduk Mekah, berkhalwat bahasa kitanya. Nah, disukakan kepada hati Nabi itu sidin berkhalwat. Sayyidah Khadijah selalu menyiapkan makanan, bekal dan minuman untuk Nabi berkhalwat di Guha Hira dengan bekal secukupnya. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu didukung oleh Siti Khadijah terus. Karena Nabi Muhammad ini kada pernah kan menyeleweng kena. Gawian sidin tuh bujur terus. Walaupun waktu itu sidin mungkin belum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Dan terkadang Sayyidah Khadijah dalam usia yang sudah tidak muda lagi, berarti tua leh, nggak ada muda lagi tua, mencoba naik ke atas Gua Hira untuk menghantarkan makanan kepada Nabi. Pianang pernah tolak bahaji, tolak umrah, tahulah, Gua Hira itu di atas yang tinggi. Namun pian pernah ke situ berjalan, tahu. Nah, tangga-tangga naik ke atas bukit. Guanya tuh bukan di bawah, ada di atas, tinggi. Dengan umur yang sudah tua, Siti Khadijah tuh hakun aja naik ke situ, cangkal aja naik sama akari makanan atau menjenguk Nabi Muhammad SAW. Dengan coba pianlah seandainya tolak umrah, tolak haji kena ada kena pemandunya mungkin membawa kasih to naik pian sudah naik. Bayangkan begini nah Siti Khadijah naik, apalagi Siti Khadijah dengan umur yang sudah tidak muda lagi. Demi Rasulullah untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Nya kayak tolak pelajaran dalam ibadah haji dan umrah tuh bila tawaf tuh sambil membayangkan kan kayak ini Nabi Ibrahim atau kayak ini Nabi Muhammad kena nang sa'i kan berlari lagi kecil antara Bukit Sopo dan Mawar kami membayangkan tuh Siti Hajar kan Siti Hajar
berjalan berlari-lari mencari air gitu ya kan. Nah, sambil membayangkan gitu. Kena saya naik ke atas bukit menuju Gua Hira, ini pang Siti Khadijah nih, uyuhnya naik antarakan bekal dan sambil membayangkan kayak itu. Hati kita nih. Nah, manakala Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi pulang dengan rasa takut dan gemetar. Takajud tay melihat makhluk nang gonol yaitu Jibril dengan bentuk aslinya memagut pulang Jibril nih kepada Nabi Muhammad. Siapa aja Nabi ini? Makhluk ini kada paham juga. Jadi takajud tay Nabi. Ada rasa takut dan gemetar. Ketika itu pas balik ke rumah berkisah wan Siti Khadijah. Ketika itu maka menghibur oleh Sayyidah Khadijah akan Nabi dengan perkataan yang menyenangkan. Nah, bila ini sebagai contoh ini bagi bubuhan bebinian bila laki misalnya Allah boleh bagawi pina sedih kada perolehan munjun misalnya jangan dimamai. Nah, misalnya ya Allah dihibur misalnya ada apa-apa saya ngainannya berusaha kadang-kadang perolehan kadang-kadang ada kena ya pulang dicoba esok hari nah sabar ya dulu nah nyaman juga didengar gitu kan daripada misalnya boleh jakah menceling mata ya nang bini itu koler balik ke rumah laki koler balik ke rumah apa sudah dijaga bini misalnya menceleng-celeng. Nah Jo Siti Khadijah ini kan ketika Nabi merasa takut, merasa kada nyaman hati, Siti Khadijah menghibur dengan perkataan yang menyenangkan dan menenteramkan hati dengan katanya dari Siti Khadijah nih. Tiada mungkin Allah Ta'ala akan menghinakan dan menyakiti engkau, wahai suamiku. Ada mungkin Tuhan nih hendak menghinakan pian, menyakiti pian. Karena Allah Ta'ala telah memberi kemuliaan, sebab engkau telah menyambung silaturahmi. Karena pian ini gawian-gawian bagus terus, wahai suamiku. Ketujuh menyambung tali silaturahmi. Ketujuh berbuat baik kepada orang karena mungkin Tuhan hendak menghinakan pian. Dan engkau telah berbuat baik kepada tamu. Ada gawian-gawian baik nang di zaman jahiliyah gitu. Walaupun belum ada Islam lagi. Gawian-gawian yang dianggap baik. Ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi jadi Rasul, nah gawian yang baik itu tetap diakui oleh Islam. Ada yang diubah toh, diantaranya apa? Menyambung tali silaturahmi itu sudah ada di zaman jahiliyah. Walaupun zaman jahiliyah itu kan orang banyak membunuh, banyak memperkosa, mabuk-mabukan, berjudi, riba dan sebagainya. Cuma ada juga sisi baiknya. Kenapa? Ada sebagian orang diantaranya Nabi Muhammad ketujuh menyambung tali silaturahmi, menjamu tamu. Nah. Dan engkau telah menanggung penderitaan dan kesengsaraan orang lain. Akor aja misalnya, menyandangkan penderitaan orang. Contoh misalnya ada orang misalnya tahu hutang dibayari akan sidin, misalnya kayak itu nah. Atau misalnya orang dalam kesusahan dibantu sidin. Walaupun waktu itu belum lagi ada Islam. Nah, itu gawian-gawian mulai lagi dulu kayak itu. Kada mungkin Tuhan hendak menghina akan menyakiti pian karena pian ini orang baik. Dan engkau membantu orang yang kesusahan. Nah, tenanglah wahai anak pamanku. Ibaratnya Nabi Muhammad lawan Siti Khadijah ini kan bakal warga ya Allah kan ada nasab ini tersambung juga. Jadi ibaratnya itu kayak bersapu beberapa kali gitu nah. Sapu 10 kali kah kita kan ada nasab Nabi Muhammad dan nasab Siti Khadijah kemarin di mana di Kusai kan di mana kah? Nah, berarti kan ibaratnya tuh ya bakal warga jornya beberapa kali gitu nah 10 kali kah berapa kali kah 5 kali kah hati wajar aja menyambut wahai anak pamanku. Nah. Karena engkau akan mendapat kemuliaan dari Tuhanmu. Tenang aja, biar akan dapat kemuliaan dari Tuhan.
Jadi tenang aja, tenang aja. Rasulullah kan dihibur ini nih. Kemudian Sayyidah Khadijah setelah menghibur itu membawa Nabi untuk bertamu dengan pamannya Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahli kitab. Ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Tapi bukan orang Yahudi karena dan Waraqah bin Naufal ini ibaratnya tuh ulama lah waktu itu tuh. Orang non tahu lah, orang non berpendidikan lah. Dan Waraqah bin Naufal ini sidin ini termasuk orang yang kada ompat-ompatan menyembah berhala kata. Sidin ini menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kayak Siti Khadijah. Nah, lalu betakon Waraqah bin, artinya datang ke tuan guru, betakon tuan guru apa nih maksudnya yang dialami oleh laki ulun nih. Nah, pas kebetulan juga Waraqah bin Naufal ini adalah paman Nabi. Dari Waraqah bin Naufal inilah Nabi mendapat kabar bahwa malaikat Jibril telah turun kepadanya. Dikisahkan Siti Khadijah bang, artinya laki ulun ini mengalami ini. Jadi jar Waraqah bin Naufal kada salah lagi itu malaikat yang mendatangi laki kam tuh wahai Khadijah. Nah, seperti mana dahulu telah turun kepada Nabi Musa dengan membawa wahyu nang turun kepada laki kam ya nang mendatangi Nabi Musa bahari. Ya Jibril namanya. Nah, artinya laki ikam ini nabi akhir zaman sesuai dalam kitab juga, kitab Taurat, kitab Injil kan ahli kitab kan Waraqah bin Naufal ini. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Khadijah istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta jawab sayang juga lawan istri-istri sidin barat anda. Cuman Siti Khadijah bisa terlebih sedikit kok. Bisa banyak lebihnya karena istri pertama ibarat cinta pertama lah ibaratnya. Lawan banyak berjasa juga menolong Nabi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyembelih akan kambing, sidin misalnya berkorbankan menyembelih kambing misalnya, Nabi berkata, kirimkanlah dagingnya kepada kawan-kawan Khadijah. Saking cintanya lawan bini nih. Lalu pas bini meninggal, Nabi berbuat baik kepada kekawanan bini sidin dengan cara mengirimi hadiah daging kambing. Lalu aku pun merasa cemburu, ujar Siti Aisyah nih. Biasalah memang bebinian cemburu itu biasa ya kalau merasa cemburu kepadanya. Biasanya kan cemburu kepada orang yang hidup. Kalau ini sudah wafat Siti Khadijah, harapnya Siti Khadijah dicemburui oleh Siti Aisyah. Ini bukan benci lah, bukan benci Siti Aisyah ini kepada Siti Khadijah. Cemburu biasalah. Amun Siti Aisyah benci, kan mungkin Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini. Ini hadis ini riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah mengisahkan nih. Lalu aku pun merasa cemburu ya Siti Aisyah kepadanya, kepada Siti Khadijah. Dan aku berkata, Khadijah, ibaratnya iramanya gitu. Khadijah lagi, ya dikoya-koya, ya bahasa kitanya. Khadijah, dan Nabi kirim makan ya lawan kawanan Khadijah daging Khadijah, ya ibaratnya tah, ya Siti Aisyah nih. Lalu Nabi bersabda, jar Nabi bilang, inni qad ruziktu hubbaha. Artinya, sungguh aku diberi cinta kepadanya. Karena kau aja Nabi, hatiku nih ditakdirkan mencintai Khadijah. Jadi aku pada kau melupakan Khadijah, kalau mengenang Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat pada hari ke-11 dalam bulan Ramadan. Jadi lamun hendak mahaul Siti Khadijah, bulan Ramadan tuh tanggal 11. Tanggal 11 Ramadan haus Siti Khadijah biasanya. Nah.
Amun bubuhan bian membaca manakib mahal Siti Khadijah ini bilang setiap bulan sekali lah. Bulan sekali kan seminggu sekali kan Paman Adul biasanya. Membaca manakib Siti Khadijah itu bulan bian sebulan sekali kah? Sebulan sekali lah. Pas tanggal 11 kah? Kada mesti. Bagus membaca manakib Siti Khadijah, membaca mahaul Siti Khadijah walaupun kadang setahun, seminggu sebulan sekali kan. Kalau pinat Tuhan mudahkan juga rezeki. Nah, karena Siti Khadijah ini kan sugih orangnya. Nah, ulun gin bila bertawasul napa misalnya ulun kada meninggal Siti Khadijah nih. Bila dalam doa apa tuh? Doa haul kah? Doa arwah kah? Membuat Siti Khadijah. Itu nah. Jadi sebagaimana Nabi mencintai Siti Khadijah, kita disuruh juga mencintai Siti Khadijah. Tandanya orang cinta itu apa? Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa yang cinta akan seseorang atau sesuatu sering menyebutnya, menyebut namanya. Jadi tandanya kita cinta kepada Siti Khadijah sering bertawasul. Bila dalam doa haul dibuat juga Siti Khadijah. Dalam doa tahlil, doa arwah ulun buat juga Siti Khadijah. Itu. Bulan Ramadan, 11 hari ke-11 bulan Ramadan meninggal. Tahun ke-10 dari kenabian. Artinya Nabi ini masih di Mekah nih, belum hijrah lagi nih. Tahun ke-10 dari kenabian. Artinya 10 tahun sudah Nabi ini diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, meninggal Siti Khadijah. Tiga tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dalam usia berapa Siti Khadijah meninggal? Dalam usia 65 tahun. 65 tahun. Kalau Nabi kita Muhammad 63 lah. 65 lah. Radhiyallahu an ummil mu'minin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Amin. Radhiyallahu semoga meridai oleh Allah an dari siapa? Ummil Mukminin, ibunya orang yang beriman. Jadi Siti Khadijah itu mama kita, ibu kita, ibunya orang yang beriman. Sayyidatina, makanya kita kada boleh hukumnya menikahi bini Nabi itu kada boleh. Seandainya kita hidup di zaman Nabi itu, Nabi misalnya wafat, dan istri Nabi yang masih hidup kada boleh kita, karena ibu kita bang. Sayyidatina, penghulu kita, Khadijah, yaitu Nazirin Khadijah Al-Kubra, yang agung, amin. Kemudian judul yang ke 23, nama-nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan selain Siti Khadijah banyak lagi istri Nabi. Itu khususiat bagi Nabi lah. Pada boleh kita menuruti yang banyak sampai 9. Kita paling sampai 4 saja. 5 kada boleh. Bunyi bait syairnya, antis ainis watin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Nah, terjemah maksudnya artinya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. 9 orang istri. Kalau Siti Khadijah tadi untung benarlah baduhulu wafat daripada Nabi, sehingga Nabi nang turun kali yang lahat meletakkan, itu kan kemuliaan khusus tuh bagi Siti Khadijah. Adapun istri-istri yang lain itu Nabi nang wafat dulu. Meninggalkan 9 orang istri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh mereka untuk memilih. Disuruh pilih oleh Nabi nih.
Dan mereka memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti, Nabi yang diikuti. Banyak pengikut Nabi kan, termasuk kita nih pengikut Nabi Muhammad. Jadi kisahnya kan di antara istri Nabi itu ada juga nang hendak betagih dunia. Nang kayak bini pian bisa lah tukarakan pang sayang di baju, tukarakan pang galang, bisa lah betagih kayak itulah. Nabi ini bisi istri ada juga di antara istri ini betagih dunia. Jadi jan Nabi, aku ini kada mencari dunia. Aku ini tugasku berdakwah. Jadi dunia itu seadanya aja. Bila ada makan, kada ada tuh sabar Nabi gawe jadi dakwah. Sidin memilih hidup sederhana. Jadi Sidin pilih antara dua. Amun ikam hendak mencari dunia, ku beri dunia, tapi kita berpisah. Jangan lagi jadi bini kok, jangan bercerai. Tapi kalau kalian memilih aku, kalian harus ridho dengan pemakan seadanya, dunia seadanya, hidup sederhana, menghendak hidup denganku. Tapi pang di akhirat kita bersama-sama dalam surga nyaman. Disuruh pilih, lalu akhirnya apa? Mereka memilih Rasulullah. Rela hidup sederhana seadanya asal bersama Rasulullah. Itu maksudnya nih, Nabi telah menyuruh mereka untuk memilih, dan mereka memilih Nabi SAW yang diikuti. Misalnya ada tuan guru misalnya, Sidin ini hidup sederhana aja, penggawian majar itu kan diberi orang ada kata seorangnya kan ikhlas kisahnya nih. Kan seadanya aja kada mencari gawin hari-hari majar bini batagih ulun tuh karakan makanya orang juga tuh orang nang begalang bermakeup. Nah jadi tuan guru aku nih gawian berdakwah dikit, aku kada mengharap dunia, aku hidup sederhana aja, aku kada mencari dunia. Aja kalau sebelum kawin sudah aku nih gawian kayak ini tiwas hakun non aku. Jadi lamun ikam wahai bini betagih-tagih juga pilih antara dua saat ini. Misalnya kayak Nabi juga amun hendak memilih dunia, ayo berpisah aja kita sudah, karena kita kada sejalur. Aku nih jalurnya dakwah mencari akhirat. Namun dunia itu seadanya aja. Tapi kalau ikam memilih aku harus sabar dengan yang sedikit daripada dunia, makan sehari sabar aku kan mencari. Aku ini beda mengajar aja itu ya. Nah, pilih antara dua. Nah, misalnya kayak itu tah. Terus harap bini aja lah kita. Namun memilih akhirat, apa aja sabar lawan lakinya tak. Amunnya dasar cinta kepada dunia bisa ditinggalkannya tak. Lakinya tak harus bisa mencari laki yang sugih tak. Nah, cuman istri-istri Nabi ini cinta akhirat, cinta Rasulullah, jadi memilih Rasulullah daripada memilih dunia. Mereka itu ialah istri-istri Nabi nih. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 orang istri. Nah, jadi 9 orang istri Nabi ini setelah Nabi Muhammad wafat masih hidup, artinya jadi jandarnya nih. Bagi orang yang beriman, mereka adalah sebagai ibu-ibu yang dicintai. Kita ini kan orang beriman, orang Islam nih. Maka kita menganggap semua istri Nabi ini ibu kita. Ummahatul mu'minin, ibunya orang beriman. Amun ibu ini berarti kita hormati nih, kita cintai mereka. Hurayan, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, baginda Nabi meninggalkan 9 orang istri. Adapun jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 11 orang.
nang amun sabarataan dijumlahkan lawan Siti Khadijah 11 pang. 2 wafat terdahulu sebelum Rasulullah SAW wafat, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Oh, Zainab ini meninggal berdahulu juga sebelum Nabi wafat, berdahulu wafat Zainab binti Khuzaimah. Adapun Zainab binti Khuzaimah hanya sempat 2 bulan hidup sebagai pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan jeleh berumah tangga. Setelah itu beliau wafat di Mekah. Ci Zainab nih. Beliau bergelar Ummul Masakin. Ummul Masakin ibunya orang-orang miskin. Bisa juga sih ini pemurah kepada orang miskin. Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Gelarnya nih Zainab. Dan perkataan An-Nazim, perkataan penyair tadi, khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa. Itu apa maksudnya? Maksudnya Nabi SAW telah menyuruh mereka untuk memilih apakah masih bersama Nabi atau berlepas dengan cara yang ma'ruf. Artinya bercerai dengan secara baik-baik. Imsakun bil ma'ruf, apa tuh kalau dalam akad nikah tuh imsakun wa tasrihin bi ihsan, ya imsakun bil ma'ruf wa tasrihin bi ihsan, ya Allah. Maka mereka memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya memilih Nabi walaupun kadang memilih dunia. Firman Allah Ta'ala, nah kejadian itu diabadikan dalam surah Al-Ahzab nih. Allah berfirman, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Artinya, hai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Kada dapang di Quran tuh Tuhan tuh manggilnya wahai Muhammad. Tapi pangkat Nabi, ini cara Nabi memuliakan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala aja kan memuliakan Nabi Muhammad dengan cara mengiau pangkatnya wahai Nabi. Mun kita misalnya, apalagi kita ada badap lalu mengiau ngaran langsung ada disertai dengan pangkat. Nah, makanya kan kita ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah. Amunnya ya Muhammad asa anu pang leh. Kecuali berbuat Sayyidina berdulu, ya Sayyidana Muhammad. Pangkat kalau tah, wahai penghulu, Sayyid itu kan pangkat. Wahai penghulu kami Nabi Muhammad. Amun ya Muhammad saya apa? Atau ya Nabi Muhammad, maka itu. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian, ujarnya lalu Nabi menyampaikan jar Nabi, jika kamu, maksudnya kamu beban istri-istriku sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, hendak juga kita amas kayak orang juga, hendak juga baju nang larang kayak orang juga misalnya, nang mewah-mewah, maka marilah. Ayo, kasih supaya kuberikan kepadamu mut'ah. Apa itu mut'ah? Pemberian dari suami kepada istri sekedar semampu suami setelah istri itu diceraikan. Ayo nah, kuceraikan ikam, tapi kuberi ya ikam duit semampu aku ya bang. Nah kuberi daripada dunia, tapi kita cerai. Nah. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik menurut agama.
Dan jika artinya tapi lamun, nah dan jika kamu tapi amunnya kalian sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, artinya nyata masuk surga nih, hendak memilih ridha Allah, ridha Rasulullah dan kesenangan di akhirat yaitu surga, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik antara kamu pahala yang besar. Namun hendak amunnya memilih Rasulullah, memilih kehidupan yang sederhana, sabar bersama Rasulullah, Allah akan berikan nanti di akhirat. Tapi di akhirat pang surga nang nyaman. Nah, pilihan terdua, yang mana? Hendak silahkan aja. Nah, akhirnya istri Rasulullah memilih Rasulullah, memilih hidup bersama Rasulullah. Walaupun hidup sederhana, tapi pangkina di akhirat nyaman. Adapun istri-istri Rasulullah SAW yang masih hidup ketika baginda wafat, maka yaitu sebanyak 9 orang. Mereka adalah mengikut susunan tartib itu ya susunan juga bait syair tadi. Nah, kita ini membaca manakib nang istri-istri Nabi. Nah, yang pertama istri Nabi nang masih hidup nih setelah Nabi wafat. Aisyah, Siti Aisyah binti Abi Bakar, anak perempuan Sidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, ibunya yang ibu orang yang beriman. Aisyah Ar-Ridha, gelarnya Ar-Ridha. Siti Aisyah Ar-Ridha dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah pada bulan Syawal dalam usia 7 tahun. Walaupun misalnya waktu itu Siti Aisyah belum balik, cuman kada langsung dikumpuli. Jadi boleh aja pian menikahi misalnya babinian nang belum balik boleh aja. Kalau misalnya menghadang balik kita tak dulu orang maka bungas orang ini misalnya jadi baik seorang dulu nih apa lagi halus kita bungas nih menjadi gadis bisa jadi kawinnya ya dulu amun di batu nangan aja kawa dibatalkan ya lo amunnya nang dinikahi dulu, nah mamanakan misalnya, cuman mau ngumpulinya kayaknya aku sudah balik boleh aja. 2 tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah berusia 9 tahun, Aisyah dibawa ke Madinah 8 bulan setelah peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikahnya di Mekah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, lalu Siti Aisyah bersama keluarga hijrah juga ke Madinah. Nya orang Arab nih lah, subur. Jadi baratnya umur nang 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah balik sudah. Orang-orang Arab ini subur. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang ketika kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gadis. Satu-satunya perempuan perawan yang dikawini oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya lah Abah Sidin lah. Abah Siti Aisyah siapa tadi? Abu Bakar. Abu Bakar tuh gelar Naran Sidin sebenarnya ada, mungkin ingat lah, itu gelar Abu Bakar tuh, Abu tuh artinya abah, Bakar tuh, Bikir tuh perawan, abahnya perawan. Siapa nanti masuk perawan? Siti Aisyah, abahnya perawan. Nah itu ya Abu Bakar, itu gelar tuh Abu Bakar tuh Naran Sidin itu siapa kan ingat reguler lah. Nah jadi Siti Aisyah ini satu-satunya perawan. Istri yang masih pernah dinikahi Nabi. Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Tentunya setelah Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah karena dikalahkan deh. Mungkin dicintai di antara istri-istri yang masih hidup. Yang paling dicintai Nabi Siti Aisyah.
Maka kita wajib juga mencintai Siti Aisyah ini, karena pokoknya yang dicintai Nabi itu kita cintai juga. Apalagi bukan Siti ini kan ibu kita nih, ibu orang yang beriman. Rasulullah memberi julukan Humairah kepadanya. Ada yang mengatakan karena Siti Aisyah itu putih kemerah-merahan kulit Siti. Wah, cantik juga tuh. Muas juga orangnya. Siti Aisyah nih. Sabda ulun ada bisiman, sudahkah kita pernah membaca manaqib Siti Aisyah? Sudahlah. Sudah tamat rasanya leh. Manaqib Siti Aisyah sudah ada entah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuzu nisfa dinakum min hadhil Humairah tadilah, bukan Humairah lah, Humairah. Artinya, ambillah separuh agamamu dari Humairah ini. Mungkin Nabi bersabda dengan para sahabat. Kenapa? Karena Siti Aisyah ini orangnya alim, orangnya cerdas, banyak dapat ilmu dari Nabi, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi setelah Nabi wafat lah, itu sahabat-sahabat tuh banyak mengambil hadis dari Siti Aisyah. Makanya Nabi ambillah separuh agamamu dari Humairah ini. Aisyah terkenal dengan kecerdasannya sebagai seorang sahabiyat. Sahabiyat itu sahabat Nabi di kalangan perempuan. Sahabat sekaligus istri. Yang alim dengan ilmu fikih. Takon aja Siti Aisyah masalah fikih. Dan hadis-hadis Nabi banyak yang meriwayatkan. Maklumlah dalam rumah tangga nih nyaman aja kalau betakon Nabi melihat langsung lawan Nabi nang digawi Nabi misalnya. Itu kan ilmu barataan tuh, gerak-gerik Nabi tuh dilihat oleh Siti Aisyah. Karena kecerdasannya, Aisyah sangat banyak menghafal hadis-hadis dan meriwayatkannya. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah berjumlah 1.210 hadis. 1.210 hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab hadis, dan termasuk sahabiyah yang terbanyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau di antara sahabat Nabi nang lalakian kan Abu Hurairah nang banyak meriwayatkan hadis. Kalau nang bebinian nih Siti Aisyah. Dalam satu riwayat hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, termasuk hadis tentang Siti Khadijah deh. Itu Siti Aisyah mengisahkan meriwayatkan. Ujar Siti Aisyah, aku melihat Jibril berbicara serta Rasulullah dalam rupa Dihyah al-Kalbi. Jadi Sayyidina Jibril ini bila mendatangi Nabi Muhammad itu, bila membawakan wahyu, bisa berbentuk manusia yang menyerupai Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini sahabat Nabi lah, orangnya bungas jam. Jadi Nabi Muhammad waktu menerima wahyu itu sahabat ada nang kada melihat Jibril itu, cuman sahabat dia tahu, oh Nabi ini didatangi Jibril Pak. Dan ada suatu ketika Nabi Muhammad waktu menerima wahyu itu sidin kayak menahan beban yang berat modelnya, kayak tepaluh dingin. Mungkin karena gampangan wahyu nih kan. Al-Quran ini tugas yang sangat berat nih disampaikan kepada umat nih. Nah, ada sahabat melihat Nabi ini menerima wahyu tuh kada kelihatan Jibrilnya. Ada suatu ketika juga Jibrilnya nih menyerupai manusia. Datang kepada Nabi nang menyerupai si Dihyah al-Kalbi tadi. Padahal Jibril nah itu dilihat oleh Siti Aisyah. Beliau Siti Aisyah berkunyah Ummu Abdillah. Maksudnya Mama Abdullah. Ada yang mengatakan Siti Aisyah ini sidin pernah juga hamil, cuma keguguran.
wafat dalam usia 67 tahun. Satu halnya umur pada Siti Khadijah. Siti Khadijah 65 leh. Dan dikuburkan di perkuburan Baqi' di Madinah Al-Munawwarah, di perkuburan Baqi samping Masjid Nabawi ada perkuburan sholat. Nah di situ Siti Aisyah dikuburkan. Dalam satu riwayat bahwa beliau sendiri yang memilih tempat untuk dijadikan kuburnya. Aku dikuburkan situ aja mungkinlah waktu hidup wasiat. Dan yang menjadi imam dalam salat jenazahnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus lagi istri Nabi yang masih hidup ketika Nabi sudah wafat, yaitu Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Nah jadi Sidina Abu Bakar itu pintuhan Nabi leh. Sidina Umar pintuhan Nabi juga. Ummul Mukminin juga gelarnya, ibunya orang yang beriman, Hafsah. Dikawini Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban tahun ketiga daripada hijrah, setelah suami Hafsah yang bernama Khunais bin Khudzafah As-Sahmi wafat sebagai syahid akibat luka yang mengenainya dalam peperangan Uhud. Nah, jadi si Khunais ini kan berperang ya, kalau bersama Rasulullah di perang Uhud belum mati syahid di perangan. Lalu nang bini Hafsah binti Umar janda, nah dikawini Nabi. Ketika Hafsah dikawini oleh Nabi, Hafsah sempat diceraikan Nabi, kemudian turun Jibril, sempat diceraikan leh. Kemudian turun Jibril dan berkata, Jibril nih, raji' Hafsah fa innaha sawwamatun qawwamatun wa innaha zaujuka fil jannah. Sempat dicerai Nabi nih, apa alasannya? Apakah gara-gara bertagih-tagih kah juga? Allah alam. Nah, rujuklah, memantukan kalau rujuk nih artinya berbulikan pulang. Rujuklah kembali kepada Hafsah, ujar Jibril nih. Berarti Jibril ini suruh Tuhan juga nih. Karena sesungguhnya dia seorang yang suka berpuasa. Bukan karena kecantikannya toh. Karena inya ketujuh pemuasa, ahli ibadah siang, berpuasa di siang dan bersalat malam. Malam ahli ibadah, salat siang puasa. Dan dia adalah istrimu di surga. Istrimu di surga, kena aja. Hafsah wafat pada tahun 48 Hijriah. Umur sidin anu jeleh. Pada tahunnya bukan umur nih, bukan umur lah. Pada tahun 48 sesudah hijrah maksudnya. Di dalam masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam dalam usia 60 tahun. Tuh haji umur 60 tahun ya Allah. Dalam pemerintahan Khilafah Marwan. Ini Khilafah dinasti Bani Umayyah lah, Khilafah Marwan bin Hakam. Kan Nabi itu kan meninggal, lalu digantikan Khalifah Abu Bakar ya Allah. Abu Bakar meninggal, itu masih kekhalifahan lah kita. Diganti atas dasar musyawarah. Kan musyawarah kalau diangkatlah Sayyidina Abu Bakar wafat, musyawarah diangkat Sayyidina Umar penggantinya nih. Sayyidina Umar wafat, musyawarah diangkat Sayyidina Utsman. Seterusnya sampai Sayyidina Ali itu sistem musyawarah gitu. Imbas Sayyidina Ali itu sempatnya Sayyidina Hasan berapa bulan gitu. Nah imbas Sayyidina Hasan ampih jadi itu mbah tuh Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sahabat Nabi ya. Nah mulai sejak itu dinasti ya, dinasti itu maksudnya tuh anaknya, keluarganya, nang menggantikan kada lagi sistem nang musyawarah tuh kada lagi. Mun kita kan biasanya di Indonesia ini
pemilihan anggaplah kayak misalnya pemilihan umumna siapa yang suara terbanyak itu nang dipilih kita nih amun dinasti kerajaan itu tuh bila abahnya misalnya raja meninggal anaknya aja deh ganti ya lah nang lebih bagus itu sebenarnya seharusnya sistem musyawarah Pak. Ya ada jadi kalangan di antara apalagi biar memimpin pondok pesantren Darussalam gitu nih itu penggantinya sistem musyawarah bukan anak sidin toh kayak Guru Kasbu Anwar Bahari kan sidin meninggal anak sidin kah jadi penggantinya kan ada di musyawarahkan siapa nang patut nang pantas jadi penggantinya bagus kayak itu Bang. Amunnya sistem dinasti yang bisa juga anaknya itu masih halus kan? Atau anaknya ini kada pantas lagi jadi pemimpin, timbulnya dipaksa jadi pemimpin, timbulkan kacau negara. Tak bagus sistem musyawarah. Nah, jadi mulai nang Muawiyah bin Abi Sufyan itu sampai ke bawah dinasti Bani Umayyah berapa dinasti tuh nang kayak bubahan kerajaan. Jadi kita batu pelang runtuh dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah pulang tuh bubahan kerajaan gitu. Sampai habis runtuh dinasti Bani Abbasiyah hanyar Turki Utsmani nang kerajaan Ottoman di Turki. Nah, itu sampai terakhir kemarin kan runtuh kerajaan dinasti Utsmaniyah di Turki itu republik kayak lagi jadi habis aja udah ke kekuasaan Islam. Iya wah ini dunia ini dikuasai oleh Amerika. Jadi kada lagi di tangan umat Islam. Jadi dunia ini sudah dikuasai oleh orang barat, orang kafir. Makanya kan sekahandaknya kalau di Palestina tuh ditindasnya dulu waktu zaman dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani itu kada membunuhinya umat Islam. Wah ini sudah runtuh sudah dinasti. Mungkin kayaknya di akhir zaman kayaknya ada pulang khilafah akan tegak yaitu di zaman apa tuh Imam Mahdi kena lahir kena mati. Nah tuh kena Islam akan tegak, syariat akan tegak. Islam akan menang kena. Tapi kayak apa? Suatu saat gitu. Nah, mungkin sampai itu aja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah ini, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita barataan, menurunkan berkah kepada kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم